Jadi makin yakin bahwa para prinsipal yang kita dengar semua telah melakukan satu hal yang cukup baik. Saya lihat kita semua prinsipal dan distributor sudah melakukan satu etika bisnis yang baik. Bunga sekarang nggak murah dan pembayaran dalam rangka jalur pendistribusian itu kadang-kadang bisa 3 bulan sampai 4 bulan baru terima pembayaran. Kita perbaiki ekosistem di dalam pengadaan pemerintah. Like it or not, pengadaan pemerintah ini masih besar untuk industri kita. Bagaimana sih kondisi sekarang di LKPP? Kan ada ketua baru juga ya. Boleh di-share sedikit Pak, supaya Bapak Ibu anggota baru ini lebih mempunyai insight. Kalau dikatakan saya ahlinya, wah bahaya. Karena di pemeriksaan viral. Saya tidak kenal orang LKPP, tapi saya pikir kita tahu sistem kerjanya dan bagaimanapun. Ketuanya berubah-ubah terus. Pak Bim banyak berhubungan dengan mereka. Satu hal yang saya pikir di industri IT milik kita sendiri, kita perlu bikin satu sistem, kita punya tanggung jawab. Bagaimana pengadaan yang ada di pemerintah itu, biarlah itu menjadi satu pengadaan yang baik. Kalau kita sudah lihat kasusnya Chromebook, saya kok jadi makin yakin bahwa para prinsipal yang kita dengar semua telah melakukan satu hal yang cukup baik. Saya lihat kita semua prinsipal dan distributor sudah melakukan satu etika bisnis yang baik. Sehingga pengadaan yang kita terlihat di dalam Chromebook itu bukan pengadaan yang kemahalan, yang kita lihat cost-nya berapa, jualnya berapa, dan terus ke pemerintahnya berapa, itu satu hal yang super wajar. Itu satu hal. Nah, ke depannya bagaimana? LKPP itu berubah-berubah. Dari awal pengontrolan mereka dari produsen, dari pemegang merek, kemudian berubah lagi sebebas-bebasnya siapa saja penyedia, siapa saja yang bisa masukin harga dan seterusnya. Mereka bisa masukin satu produk SKU yang TKDN-nya mereka ambil dari ember, sehingga mereka mengatakan TKDN-nya itu 99%, berarti begitu kita klik TKDN-nya itu adalah ember air atau apa. Jadi perbaikan sudah terjadi banyak. Yang sekarang perbaikan yang terbaru yang saya dengar, Abi bisa mungkin konfirmasi, adalah bahwa harga dan SKU itu menjadi tanggung jawab pemegang merek atau produsen. Ini satu hal yang baik, karena kenapa? Jikalau demikian, maka kita mempunyai satu kewajiban, kita memberikan satu harga yang wajar di dalam sistem e-katalog LKPP. Contoh, misalkan sebuah laptop yang dipakai oleh pemerintah itu modal kita andai kata saya ambil 10 juta. 10 juta. Dan karena peraturan pemerintah Permendag 22, di mana kita harus tetap melalui distributor, dari distributor harus melalui reseller, atau kita sebut sebagai penyedia. Maka harga yang wajar sebenarnya itu berapa persen keuntungan distributor, dan berapa persen keuntungan penyedia. Ingat, penyedia itu adalah yang paling ujung, yang mereka kena waktu. Peraturan di mana PPN-nya tidak dibayar bukan tidak dibayar, ditangguhkan oleh user, sehingga mereka mempunyai tanggung jawab 11% dari segi cash flow, sehingga margin mereka harusnya lebih dari 11%. Andai kata kita mengatakan kalau bisa margin mereka di 15-20%, itu satu angka. Kemudian margin distributor berapa? Distributor adalah mereka yang menanggung cost of fund. Bunga sekarang nggak murah dan pembayaran dalam rangka jalur pendistribusian itu kadang-kadang bisa 3 bulan sampai 4 bulan baru terima pembayaran. Sehingga dengan demikian kita pikir angka prosentase yang baik itu berapa? Apakah 15% secara gross, sehingga untuk bisa cover biaya cost of fund, biaya distribusi, logistik, dan seterusnya. Jika, pemikiran saya ini, jika kita pemain IT, karena anggota IT itu mengontrol hampir boleh dikatakan 90% barang yang ada di Indonesia. Jadi prinsipal ada di sini semua, para produsen ada di anggota IT. Jika kita bisa sepakat bahwa mari kita bersama-sama menentukan harga jual di LKPP, sehingga para penyedia yang ada di daerah-daerah yang kita tidak tahu siapa bisa terkontrol dengan baik, maka alangkah baiknya. Saya pikir itu satu.
Kedua, penyedia di LKPP itu begitu banyak dan mayoritas bukan anggota IT. Bagaimana kita bisa ciptakan, kita bisa bicara dengan LKPP bahwa ini loh, ada penyedia yang IT kenal, yang kita tahu, oh ini anggota IT, sehingga secara beretika bisnis, secara reputasi, secara nama, secara standar sudah ada. Sehingga pemerintah pada saat mereka mau klik penyedia yang mana, mereka tahu, oh ini anggota IT, lebih terjaga. Saya pikir beberapa hal ini ke depannya Pak Ketua, Pak Gusman, dan Bapak juga, dan ketua-ketua lain, coba kita kumpulkan beberapa stakeholder dalam konteks ini, kita perbaiki ekosistem di dalam pengadaan pemerintah. Like it or not, pengadaan pemerintah ini masih besar untuk industri kita. Baik itu pemegang merek asing, baik pemegang merek lokal, kita tidak usah pikiran tentang TKDN segala macam. Pemegang merek asing pun bisa mendapatkan TKDN. Jadi itu bukan isu lagi. Yang kita perlu pikirkan itu adalah bagaimana kita sebagai prinsipal semua, produsen, distributor, kita bisa sepakat mempunyai satu sistem penghargaan, sistem pricing yang baik. Sehingga pemerintah, sewaktu mereka klik, dan itu adalah barang IT, itu ada satu keyakinan, ada satu assurance bahwa gua nggak beli kemana-mana. Saya pikir itu satu hal yang coba kita IT, kita pikirkan sama-sama. Itu aja sih. Bagus sekali ya, itu tugas Pak Bim dan ketua-ketua baru. PR-nya nanti bagaimana supaya harga di LKPP itu dan anggota LKPP bisa mendapatkan assurance ya. Jadi mereka bangga menjadi anggota IT dan ada gunanya menjadi anggota IT.